Selamat bergabung kembali dengan kami, Reaper Consultant, pada tutorial e-learning Accurate 5 Advanced Setup. Setelah pada video yang pertama, kita sudah membuat database dengan pilihan Advanced Setup dan mengisi informasi perusahaan. Sekarang kita akan masuk ke proses yang kedua, yaitu impor data akun, pemasok, pelanggan, barang dan jasa, serta aktiva tetap. Sebelum kita impor data akun, pertama yang perlu kita lakukan adalah menghapus akun bawaan dari Accurate yang timbul saat kita membuat mata uang IDR dan USD. Kita hapus pada bagian chart of account seluruh akun yang ada di sana, kecuali dua akun, yaitu opening balance equity dan return earning. Karena akun opening balance akan tetap digunakan sebagai penampung saldo awal saat setup, dan akun return earning akan digunakan sebagai penampung nilai laba ditahan. Kita klik kanan satu persatu pada akun-akun selain opening balance equity dan return earning, lalu pilih delete atau hapus. Setelah semua akun sudah dihapus dan hanya tersisa opening balance equity dan return earning, selanjutnya kita tentukan pada bagian default account for opening balance equity, kita set ke akun opening balance equity. Sedangkan untuk return earning account atau laba ditahan, kita tidak perlu ubah karena sudah terpilih secara otomatis ke akun return earning. Selanjutnya, kita dapat lakukan proses import dengan cara klik pada tombol "Click here to import from file". Tetapi sebelum ke sana, ada baiknya kita perhatikan terlebih dahulu format Excel untuk chart of account yang akan kita impor. Perhatikan pada bagian yang diberi tanda warna kuning. Di sana ada kolom opening balance, account type, currency, dan parent account. Kita bahas yang pertama, yaitu kolom opening balance. Untuk akun bertipe seperti kas bank, aktiva lancar lainnya, hutang lancar lainnya, hutang jangka panjang, aset lain, dan modal, kita dapat langsung masukkan saldo awalnya apabila akun tersebut memiliki nilai. Sebagai contoh, untuk akun kas IDR dan kas USD, serta BCA IDR dan BCA USD, kita bisa langsung isi nilainya pada data Excel yang akan diimpor. Kemudian kolom account type, kita harus konsisten saat mengisinya. Contoh, saat kita mengisi pada bagian kas IDR dan kas USD, kita isi dengan penulisan kas dan bank yang sama persis. Lalu kolom currency, untuk akun bertipe kas bank, piutang, hutang, aktiva lancar lainnya, aset lain, hutang lancar lainnya, dan hutang jangka panjang saja yang kita bisa set currency-nya sesuai dengan mata uang yang digunakan. Sedangkan untuk akun kelompok laba rugi seperti pendapatan, beban, dan COGS sudah otomatis akan menjadi rupiah atau sesuai dengan base currency yang digunakan di database. Kemudian kolom parent account. Jika kita memiliki induk akun dan anak akun, maka kita bisa isi pada bagian anak akun dengan nomor induknya, supaya pada saat nanti diimpor, Accurate dapat mendefinisikan bahwa pada baris akun yang kolom parent account-nya terisi, maka akun tersebut akan diindukkan ke nomor akun yang dijadikan sebagai induknya. Contohnya kas IDR dan kas USD. Pada bagian parent account diisi dengan akun nomor 1000. Artinya, saat diimpor nanti,
Akun kas IDR dan kas USD ini akan menjadi anak dari akun dengan nomor 1000, yaitu kas dan bank. Selain itu, untuk akun yang bertipe mata uang asing atau beda dengan base currency, maka ketika mengisi saldo awal, kita masukkan dengan nilai prime atau nilai asingnya. Contoh, pada kas USD dan BCA USD, kita isi dengan nilai dalam dolarnya. Nilai ini nanti akan dikalikan dengan kurs dari mata uang USD yang sudah kita buat. Baik, kita kembali lagi ke Accurate dan bersiap untuk melakukan proses impor. Klik pada bagian icon folder, lalu tentukan folder lokasi data Excel tersebut. Selanjutnya, pada bagian Files of Type, kita ubah menjadi XLS. Selanjutnya, kita ambil file yang akan diimport, yaitu Chart of Account. Klik Open, kemudian klik Extract Data. Selanjutnya, pada bagian Available Source, kita hapus baris pertama, karena baris pertama adalah judul kolom yang ada di Excel, dan judul tersebut tidak kita impor ke dalam Accurate. Cara menghapusnya, kita klik kanan pada baris pertama, kemudian pilih Delete. Selanjutnya, petakan informasi yang ada pada bagian Source kolom data dengan Define to Field Name. Caranya, klik pada bagian Define to Field Name, misal account number ke account number, account name ke account name, opening balance ke opening balance, account type ke account type. Pada bagian account type, selain memetakan dengan account type, akan ada pop-up window yang muncul. Pop-up window yang muncul ini bertujuan untuk memetakan lebih detail dari tipe akunnya. Kita lakukan proses pemetaannya lebih lanjut dengan memilih informasi yang sesuai. Contohnya, kas bank dengan kas bank, piutang usaha dengan account receivable, persediaan dengan inventory, aktiva lancar lainnya dengan other current asset, aktiva tetap dengan fixed asset, akumulasi penyusutan dengan accumulated depreciation, hutang usaha dengan account payable, hutang lancar lainnya dengan other current liability, hutang jangka panjang dengan long term liability, modal dengan equity, pendapatan dengan revenue, HPP dengan COGS, beban dengan expense, beban lain dengan other expense, yang terakhir pendapatan lain dengan other income. Kemudian klik OK. Lanjut pada bagian currency. Kita petakan dengan currency. Kemudian pada bagian IDR, kita pilih rupiah, USD kita pilih dengan dolar. Kemudian klik OK. Terakhir adalah parent account. Kita petakan ke parent account. Setelah selesai semua terpetakan dengan baik, langkah selanjutnya kita klik tombol impor data. Jika berhasil, akan dikonfirmasi 66 data berhasil terimpor. Selanjutnya, klik OK. Tampilan akan kembali ke tampilan daftar akun, dan sekarang sudah muncul akun-akun yang sudah berhasil kita impor beserta dengan saldonya. Selanjutnya, kita klik tombol Next, dan kita akan masuk ke bagian Currency Default Account. Kita set terlebih dahulu pada bagian rupiah. Untuk account payable, kita set ke hutang dagang IDR. Kemudian account receivable ke piutang dagang IDR. Lalu advance sales ke uang muka penjualan IDR. Advance purchase ke uang muka pembelian IDR. Sales discount kita set ke potongan penjualan faktur. Realized gain or loss kita set ke laba rugi terrealisir IDR.
Kemudian unrealized gain or loss kita set ke akun laba rugi belum terrealisir IDR. Lalu kita ubah pada bagian currency name ke dolar. Untuk akun payable kita setting ke hutang dagang USD. Akun receivable ke piutang dagang USD. Advance sales kita setting ke uang muka penjualan USD. Advance purchase ke uang muka pembelian USD. Lalu sales discount ke potongan penjualan faktur. Realized gain or loss ke laba rugi terrealisir USD. Dan terakhir unrealized gain or loss ke laba rugi belum terrealisir USD. Setelah selesai, kita klik next. Masuk pada bagian other list. Terdapat dua bagian yaitu Terms of Payment atau termin dan Taxes atau pajak. Kita buat yang pertama yaitu termin. Contoh kita buat dua termin yaitu COD dan net 30. Cara membuatnya, klik pada baris pertama, lalu pada bagian diskon persen kita isi 0, discount days 0, net due in 0, lalu enter sampai ke baris kedua. Otomatis pada baris pertama akan muncul informasi COD. Selanjutnya yang kedua adalah net 30. Kita isi pada bagian diskon 0, diskon days 0, net due in kita isi 30. Lalu kita enter sampai ke baris selanjutnya. Otomatis pada baris kedua akan muncul informasi nama adalah net 30. Berikutnya pada bagian taxes, kita buat kode pajak untuk PPN. Caranya klik pada baris pertama. Pada bagian kode, kita isi huruf T. Nama adalah PPN. Description adalah pajak pertambahan nilai. Rate 10. Sales tax kita masukkan ke PPN keluaran. Purchase tax kita masukkan ke PPN masukan. Selanjutnya, setelah semua sudah lengkap, kita klik next. Masuk pada bagian customer type and vendor atau pelanggan dan pemasok. Di tab bagian pertama, ada informasi customer type dan shipment method. Jika kita memiliki pengelompokan dalam tipe-tipe pelanggan yang kita punya, maka kita dapat membuat pengelompokannya di bagian customer type. Contoh pengelompokan misalkan berdasarkan wilayah atau berdasarkan member non-member. Pada ilustrasi ini kita tidak membuat pengelompokan pelanggan, jadi kita akan menggunakan pengelompokan yang diberikan oleh Accurate, yaitu general. Kemudian pada bagian shipment method, kita isi dengan informasi metode pengiriman yang kita gunakan. Misalkan jika kita biasa menggunakan metode pengiriman dari jasa kurir yang ada, kita buatkan metode jasa kurir tadi di bagian shipment method. Contoh kita buat misalkan JNE. Kita klik tombol add, lalu kita masukkan nama ekspedisinya, kemudian klik OK. Selanjutnya kita klik next, kita masuk ke bagian customer atau pelanggan. Sebelum kita mulai impor daftar pelanggan dan saldo awal piutangnya, kita perhatikan terlebih dahulu format Excel untuk data pelanggan atau customer. Bisa diperhatikan pada bagian yang warna kuning, jika kita memiliki saldo awal piutang pelanggan di mana piutangnya lebih dari satu faktur, maka kita harus buat seperti pada tanda yang diberi warna kuning. Artinya, kita buat menjadi beberapa baris sesuai dengan rincian jumlah faktur yang masih outstanding atau yang belum dibayar. Kemudian, untuk pelanggan dengan mata uang asing, maka pada bagian opening balance atau saldo awalnya, kita isi dengan nilai dalam mata uang asing atau dolarnya. Nilai tersebut nanti akan otomatis dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs yang sudah kita set di awal. Selanjutnya, kita lakukan proses impor pelanggan dengan mengklik tombol Click here to import from file. Klik pada icon folder, lalu tentukan lokasi data pelanggan yang akan kita impor. Kemudian pada bagian File of Types kita ganti ke Excel.
Lalu kita ambil data customer. Selanjutnya, klik Extract Data. Berikutnya, hapus baris pertama pada bagian Available Source, karena baris pertama yang berupa judul kolom tidak akan kita impor ke dalam Accurate. Caranya, kita klik kanan, Delete. Selanjutnya, petakan informasi pada source kolom data dengan Define to Field Name. Contoh, Customer Number dengan Customer Number, Customer Name dengan Customer Name, Termin dengan Termin. Kemudian, kita petakan di dalamnya net 30 dengan net 30. Lalu, Opening Balance, kita petakan dengan Opening Balance. First Text, kita petakan dengan First Text. Lalu, kita petakan di dalamnya kode T dengan PPN. Berikutnya, Customer Type. Kita petakan dengan Customer Type. Kemudian, pada bagian General, kita petakan dengan General. Lalu, Currency. Kita petakan dengan Currency. Lalu, IDR kita petakan dengan rupiah, USD dengan dolar. Berikutnya adalah Invoice Number OB. Kita petakan juga dengan Invoice Number OB. Lalu, As of Balance, kita petakan juga dengan As of Balance. Sebelum kita impor, kita centang pada bagian Add Opening Balance if number exists. Tujuannya, supaya pelanggan yang memiliki saldo awal lebih dari satu faktur, maka faktur-fakturnya akan dapat terimpor ke dalam Accurate. Setelah itu, kita klik tombol Impor Data. Jika berhasil, akan diinformasikan 4 record terimport. Klik OK, kemudian kita klik Next. Berikutnya adalah mengimpor data pemasok atau vendor. Sebelum kita mulai impor daftar pemasok dan saldo awal hutang yang masih belum dibayar, kita perhatikan terlebih dahulu format Excel untuk data pemasok atau vendor. Bisa diperhatikan pada bagian yang berwarna kuning. Jika kita memiliki saldo awal pemasok di mana nilai hutangnya lebih dari satu faktur, maka kita harus buat seperti pada tanda yang diberi warna kuning. Artinya, kita buat menjadi beberapa baris sesuai dengan rincian jumlah faktur yang masih belum dibayar. Kemudian, untuk pemasok dengan mata uang asing, maka pada nilai opening balance-nya, kita isi dengan nilai dalam mata uang asing atau dolarnya. Nilai tersebut nanti akan otomatis dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs yang sudah kita set di awal. Selanjutnya, kita lakukan proses impor pemasok dengan mengklik tombol Click here to import from file. Klik pada icon folder, lalu tentukan lokasi file data pemasok yang akan kita impor. Setelah itu, klik pada bagian File of Type, pilih Excel. Kita ambil file yang ketiga, yaitu file vendor atau pemasok. Klik Open, kemudian Extract Data. Selanjutnya, pada bagian Available Source, kita hapus baris yang pertama. Setelah itu, kita petakan informasi pada source kolom data dengan Define to Field Name. Vendor number dengan vendor number, vendor name dengan vendor name, termin dengan termin, kemudian net 30 kita petakan dengan net 30, lalu opening balance dengan opening balance, first text dengan first text, kode T kita petakan dengan PPN, kemudian currency, kita petakan dengan currency, lalu IDR ke rupiah, USD ke dolar. Kemudian, invoice number OB, kita petakan dengan invoice number OB. Terakhir adalah as of balance, kita petakan dengan as of balance. Sebelum kita impor, kita centang pada bagian Add Opening Balance if number exists. Tujuannya supaya pemasok yang memiliki saldo awal lebih dari satu faktur, maka faktur-fakturnya akan dapat terimpor ke dalam Accurate.
Setelah itu, kita klik tombol impor data. Jika berhasil, akan dikonfirmasi 4 record terimpor. Selanjutnya, klik OK. Demikianlah proses impor master data bagian yang pertama, yaitu impor data akun, pelanggan, dan pemasok. Untuk proses impor barang dan jasa serta aktiva tetap, akan kita lanjutkan pada video berikutnya.